Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratnya Dwi Paramita dengan NPM 073823111094 dari kelas A ingin menjelaskan apa itu geologi struktur. Saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama adalah apa itu geologi struktur, yang kedua adalah proses pembentukan struktur geologi, yang ketiga deformasi batuan, dan keempat apa itu lipatan, sesar, dan kekar. Langsung aja saya akan menjelaskan apa itu geologi struktur. Geologi struktur merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan hubungan antara struktur geologi dalam kerak bumi seperti lipatan, patahan, sesar, dan rekah. Setelah itu kita masuk di proses pembentukan struktur geologi. Ada 4, yang pertama tektonik lempeng, yang kedua pembentukan kekar, yang ketiga pembentukan sesar, dan yang keempat adalah pembentukan sesar mendatar. Lanjut pada proses pembentukan struktur geologi. Struktur geologi terjadi melalui beberapa tahap akibat gaya dari bumi, gaya endogen, terutama yang berhubungan dengan pergerakan lempeng tektonik. Yang terluar dari interior bumi terbentuk dari 2 lapisan. Di bagian atas terdapat litosfer yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi yang kaku dan padat. Awal lapisan litosfer terdapat astronosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan yang sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama karena viskositas dan kekuatan geser yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astronosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang dingin melainkan tekanan yang tinggi. Lanjut pada pembentukan kekar. Kekar secara genetis sangat bervariasi cara kejadiannya. Salah satu proses kejadian kekar yang sangat umum adalah akibat tektonik selama batuan terbentuk atau sesudah batuan terlitifikasi karena kejadian kekar yang akibat tektonik. Berkaitan pula dengan aktivitas magmatisme dari gunung api. Lanjut pada pembentukan sesar. Sesar adalah rekahan atau zona rekahan pada batuan memperlihatkan pergeseran. Pergeseran pada sesar bisa terjadi sepanjang garis lurus atau translasi atau terputar atau rotasi. Sesar merupakan struktur bidang di mana kedudukannya dinyatakan dalam jurus dan kemiringan. Lanjutkan pembentukan sesar mendatar. Sesar mendatar adalah sesar yang pembentukannya dipengaruhi oleh tegasan kompresi. Di tegasan utama pembentuk sesar ini adalah horizontal, sama dengan posisi tegakan minimumnya. Sedangkan posisi tegasan menengah adalah vertikal. Umumnya bidang sesar mendatar digambarkan sebagai bidang vertikal, sehingga istilah hanging wall atau foot wall tidak lazim digunakan dalam sistem sesar ini. Selanjutnya, setelah membahas pembentukan struktur geologi, selanjutnya saya akan membahas deformasi batuan. Deformasi batuan merupakan perubahan bentuk, posisi, dan atau volume batuan akibat tekanan dan suhu yang dialami oleh batuan tersebut. Ini memainkan peran penting dalam pembentukan struktur bumi dan fenomena geologis seperti pegunungan, patahan, dan lipatan. Lanjut pada faktor-faktor penyebab deformasi batuan. Yang pertama ada tekanan tektonik, tekanan horizontal dan vertikal yang disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik dapat mengakibatkan deformasi batuan. Kedua, suhu tinggi dalam kerak bumi dapat membuat batuan menjadi lebih plastis dan rentan terhadap deformasi. Ketiga, kandungan air. Kehadiran air dalam batuan dapat mempengaruhi kekuatan dan fleksibilitas batuan sehingga lebih mudah mengalami deformasi. Keempat, waktu. Deformasi bisa terjadi secara cepat akibat gempa bumi atau secara lambat selama jutaan tahun sehingga hasil dari proses tektonik yang berlangsung terus-menerus. Ada deformasi elastis. Deformasi elastis adalah perubahan bentuk sementara pada batuan saat dikenai tekanan atau tegangan, tetapi batuan akan kembali ke bentuk semula jika tekanan tersebut dilepaskan. Selanjutnya, deformasi plastis atau duktal adalah perubahan bentuk permanen yang terjadi ketika batuan mengalami tekanan yang cukup besar sehingga mencapai batas elastisnya dan mulai mengalami aliran plastis. Yang mengalami deformasi plastis tidak akan kembali ke bentuk aslinya ketika tekanan dihilangkan. Deformasi brittle atau getas adalah perubahan bentuk yang terjadi ketika batuan mengalami tegangan yang melebihi kekuatannya dan menyebabkan retakan atau patahan. Deformasi ini sering terjadi pada batuan yang terjadi di dekat permukaan bumi, di mana suhu relatif rendah dan batuannya lebih rapuh. Deformasi mengalir juga disebut deformasi plastis, adalah perubahan bentuk permanen pada batuan ketika dikenai tekanan dalam waktu yang lama, biasanya pada suhu dan tekanan tinggi di dalam kerak bumi. Selanjutnya, deformasi termolastik dan seismik. Deformasi termolastik adalah perubahan bentuk batuan yang terjadi akibat suhu, sedangkan deformasi seismik terjadi sebagai hasil dari gempa bumi. Saat gempa bumi terjadi, gelombang seismik yang dilepaskan oleh pergerakan patahan dapat mengakibatkan deformasi batuan secara cepat. Selanjutnya, setelah membahas deformasi batuan, saya akan membahas tentang lipatan, kekar, dan sesar.
Pengertian lipatan, sesar, dan kekar. Lipatan merupakan lengkungan pada lapisan batuan akibat tekanan tanpa retakan atau patahan. Selanjutnya sesar, patahan pada batuan yang disertai pergesekan antara blok-blok batuan di sepanjang bidang patah. Dan yang terakhir kekar. Kekar merupakan retakan pada batuan tanpa pergeseran massa batuan di kedua sisi rekahan. Itulah penjelasan saya dari keempat materi yang saya bahas. Sekian, terima kasih.